Selamat sore, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya, Suster Elaine Anekasari Sarumaha, SCMM, dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan kepada kita tentang materi yang berjudul besar, Kesehatan Masyarakat. Untuk mata kuliah IKM, dosen pengampu Ibu Pumarida Simbolon, SKM MKes. Ilmu kesehatan masyarakat merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dalam suatu komunitas. Ilmu kesehatan masyarakat berfokus pada pencegahan preventif. Kesehatan masyarakat terdiri dari dua kata dasar, yakni sehat dan masyarakat. Sehat berdasarkan definisi WHO 1947 adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Sejarah perkembangan kesehatan masyarakat berawal dari tokoh mitologi Yunani Asklepios dan Hygieia. Asklepios dikenal sebagai pelopor pengobatan dan pembedahan yang berfokus pada penyembuhan orang sakit, kuratif. Sementara itu, Hygieia menekankan pencegahan penyakit melalui pola hidup sehat seperti konsumsi makanan bergizi, olahraga, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan preventif. Dari kedua pendekatan tersebut berkembang dua bentuk pelayanan kesehatan, yaitu kuratif, berfokus pada pengobatan individu yang sakit. Kedua, preventif, berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. B. Periode ilmu pengetahuan (scientific period). Pada abad ke-19, perkembangan ilmu pengetahuan membawa perubahan besar dalam kesehatan masyarakat. Penyebab penyakit mulai diketahui dan berbagai vaksin ditemukan, seperti oleh Louis Pasteur. Di Inggris, Edwin Chadwick menunjukkan bahwa buruknya sanitasi lingkungan menjadi penyebab utama wabah kolera. Hasil penelitiannya mendorong lahirnya kebijakan kesehatan dan sanitasi modern. Pada akhir abad ke-19, pendidikan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat mulai berkembang di berbagai negara. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan upaya pemberantasan penyakit menular seperti cacar, kolera, dan pes. Beberapa tonggak penting perkembangannya meliputi 1807 pelatihan dukun bayi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 1851 berdirinya Stovia sebagai sekolah pendidikan dokter pribumi. 1888 pendirian laboratorium kesehatan yang kemudian menjadi lembaga Eichmann. 1925 program pendidikan kesehatan masyarakat oleh Hitex di Banyumas sebagai awal gerakan kesehatan masyarakat Indonesia. 1951 lahirnya konsep Bandung yang mengintegrasikan pelayanan kuratif dan preventif. 1956 proyek Bekasi sebagai model pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan. 1968 Puskesmas ditetapkan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang terpadu. 1984 Puskesmas mulai membina dan mengembangkan posyandu untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, gizi, imunisasi, dan keluarga berencana. Perkembangan tersebut menjadi dasar terbentuknya sistem pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia yang berorientasi pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Selanjutnya, ruang lingkup. Beberapa disiplin ilmu yang mendasari ilmu kesehatan masyarakat mencakup ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, ilmu lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan sebagainya.
Oleh sebab itu, ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu yang multidisiplin. Pilar utama ilmu kesehatan masyarakat atau disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat antara lain: 1. Epidemiologi, 2. Biostatistik atau statistik kesehatan, 3. Kesehatan lingkungan, 4. Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, 5. Administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, kesehatan kerja, sistem informasi kesehatan. Usaha atau upaya kesehatan masyarakat. 1. Promotif adalah upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Kedua, preventif, pencegahan penyakit adalah upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini. 3. Kuratif, pengobatan adalah upaya yang ditujukan terhadap orang yang sakit untuk dapat diobati secara tepat dan akurat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Keempat, rehabilitatif, pemulihan kesehatan adalah upaya yang ditujukan terhadap penderita baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Peran manajemen informasi kesehatan berperan dalam mengelola data kesehatan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Perannya: 1. Menyediakan data dan informasi kesehatan yang akurat. Kedua, menjadi dasar perencanaan program kesehatan. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi program kesehatan. 5. Mendukung sistem pelaporan kesehatan nasional. 6. Menunjang penelitian dan pengembangan kesehatan. MIK membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengelolaan informasi yang tepat dan terpercaya. Sekarang masuk kepada contoh kasus, yaitu kasus pertama, seorang ibu membawa anak balitanya ke posyandu untuk imunisasi dan penyuluhan gizi. Pertanyaannya, jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan termasuk kategori A. Primary healthcare, B. Secondary healthcare, C. Tertiary healthcare, D. Rehabilitasi. Jawaban yang benar adalah A. Karena primary healthcare adalah pelayanan tingkat pertama yang bersifat promotif dan preventif dasar di tingkat masyarakat. Contoh kasus yang kedua adalah seorang pasien dengan demam berdarah dirawat inap di rumah sakit dan ditangani oleh dokter spesialis anak. Pertanyaannya, jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan termasuk kategori A. Primary healthcare, B. Secondary healthcare, C. Tertiary healthcare, D. Promotif. Jawaban yang benar adalah B. Karena secondary healthcare adalah pelayanan tingkat 2 yang memerlukan rawat inap dan dokter spesial. Contoh kasus yang ketiga, pasien stroke berat dirujuk ke rumah sakit tipe A untuk penanganan oleh dokter subspesialis saraf dan rehabilitasi medis. Pertanyaannya, jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan termasuk kategori A. Primary healthcare, B. Secondary healthcare, C. Tertiary healthcare, D. Preventif. Jawaban yang benar adalah C. Karena tertiary healthcare adalah pelayanan tingkat tertinggi yang memerlukan subspesialis dan fasilitas canggih sebagai rujukan. Baik, Ibu dan teman-teman semua, demikianlah pemaparan materi yang bisa saya bagikan kepada kita. Saya ucapkan terima kasih.